Hari ini ada sesuatu yang sungguh sangat kita hiraukan bersama kaitan dengan kondisi pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan kaitan dengan gagal bayar. Memang hal ini seperti biasa, Kang Ilham, tapi kan nggak boleh dibiasakan. Gitu. Jadi soal gagal bayar ini bukan sebuah jurisprudensi dari kabupaten-kabupaten lain sehingga Kabupaten Kuningan merasa layak untuk mengikuti situasi itu. Mohon itu digaris bawah. Yang selanjutnya, yang selanjutnya kan kaitan dengan prosesi tadi disampaikan soal-soal atau masalah-masalah yang mengakibatkan kondisi kita seperti ini sudah disampaikan di belakang oleh Pak Sekda, oleh Pak Dr. Suari, pandangan-pandangannya. Terima kasih banyak. Sungguh itu sebuah masukan yang luar biasa. Namun ada yang saya garis bawahi kaitan dengan fungsi-fungsi yang ada di kita hari. Maka saya ingin menyoroti dulu Kang Ilham ke Pak Sekda. Kebetulan beliau adalah Ketua TAPD. Ini kan kerangka berpikir kita hari ini adalah bagaimana kita keluar dari zona yang sangat tidak nyaman. Kenapa saya bilang zona sangat tidak nyaman? Soal angka yang keluar kaitan dengan kegagalan kita membayar ini akan berimplikasi atau berpengaruh pada regulasi uang yang ada di Kabupaten Kuningan. Sehingga harus digarisbawahi bahwa bukan hanya saudara-saudara pengusaha kita, pihak kita, atau saudara-saudara kita yang lain yang belum terbayar, yang sudah menjadi kewajiban pemerintah, tapi ini juga berimplikasi pada saudara-saudara kita, terutama saudara-saudara kita yang ada, yang mungkin biasanya dibelanjain, yang mungkin biasanya terjadi transaksi. Sekarang karena uangnya tidak ada, sehingga ini akan berpengaruh. Sehingga saya menggarisbawahi bahwa bukan hanya mengganggu sosial politik, Pak Dokter, tapi saya pikir ini sangat berpengaruh juga pada ruang ekonomi kita. Itu. Jadi kebijakan fiskal yang sudah dikeluarkan atas hasil konsensus antara pemerintah daerah, eksekutif dan legislatif hari ini, kita harus akui bahwa tupoksi masing-masing di antara kita sedang mengalami ketidaksempurnaan atau kegagalan. Ini yang harus secara gentleman, secara fair, secara sportif kita akui bersama, sehingga tidak ada pendiskreditan sebuah kelompok, seseorang atau institusi tertentu. Berdasar pada hal tersebut, saya melihat soal kegagalan ini dari kacamata, mohon maaf mungkin saya menggunakan sementara ini memakai kacamata pribadi saya, bahwa betul ya legislatif kami di ruang DPRD adalah bagian dari unsur pemerintahan yang ikut menyepakati apa yang sudah menjadi kebijakan yang kita keluarkan bersama. Tapi harus digarisbawahi dari ketiga tupoksi tadi yang disampaikan, eksekusinya kan ada di pemerintah daerah, eksekutif dalam hal ini. Saya tidak bermaksud mendiskreditkan, mungkin ya pengawasan di kita juga mungkin tidak terlalu maksimal sehingga kita mengalami situasi ini. Tapi sejauh saya mengikuti RDP, rapat dengar pendapat baik di komisi, kebetulan saya komisi 1, maupun di Banggar kaitan pembahasan kebijakan penganggaran, saya pikir ketika kami bertemu dengan saudara-saudara di TAPD, ini saya sedikit buka ke ruang publik, kami melihat kan ada prognosis di sini per 6 bulan. Semua baik-baik saja. Bahkan saya secara pribadi baru mengetahui di akhir-akhir bahwa terjadi gagal bayar. Artinya ini menjadi evaluasi kita bersama kaitan dengan sinergitas antara pemerintahan daerah, pemerintah eksekutif dalam hal ini dengan legislatif. Itu yang harus digarisbawahi. Terus kaitan dengan rasionalisasi tadi yang disampaikan. Hari ini postur APBD kita sungguh sangat jauh dari nilai atau harapan ideal kita sebagai masyarakat Kabupaten Kuningan. Dengan jumlah penduduk 1.200.000 kurang lebih, tersebar di 32 kecamatan, 376 desa plus kelurahan. Hari ini kita maklumi bersama, kita sepakati bersama, kita akui bersama postur APBD kita tidak bisa menyelesaikan soal-soal yang terjadi di lingkungan pemerintahan kita, terutama untuk masyarakat kita. Apakah betul hari ini
postur APBD yang sudah ada bisa mengakomodir apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat. Sehingga kami merasa terkaget-kaget ketika 2022 kita mengalami gagal bayar. Nah, atas persoalan itu, saya beserta rekan-rekan mungkin di legislatif menganggap penting sifatnya untuk mendorong persoalan ini pada pansus atau tindak lanjut dari pusat. Bukan hanya soal solusi atau penyelesaian. Betul kata Pak Yudi tadi, kita akan mencari akar persoalan sehingga ini tidak terjadi di tahun-tahun selanjutnya atau di tahun 2023. Jadi postur APBD ini adalah proposal publik. Saya perlu ingatkan kembali, saya perlu sampaikan kembali kepada kita semua terutama bahwa APBD ini adalah proposal publik. Bukan proposal pribadi, bukan proposal individu atau golongan tertentu. Sehingga harus meloloskan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang hanya menguntungkan golongan tertentu. Maka ini butuh sebuah perencanaan atau butuh sebuah eksekusi atau pelaksanaan yang betul-betul diamati secara komprehensif, secara menyeluruh. Apakah betul political will atau kebijakan kita sudah sampai pada pintu-pintu atau ruang-ruang rakyat yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Saya memprediksi, Kang Ilham, bahwa 2023 ini kondisi kita akan sedikit terganggu dengan gagalnya pembayaran di 2022. Belum apa-apa kita sudah mendengar soal rasionalisasi. Kalau dalam PPAS itu kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara sudah kita banyak pangkas karena banyak hal-hal yang tidak terakomodir, maka ketika masuk pada postur RAPBD lalu masuk akan dieksekusi di APBD, kita harus melakukan lagi rasionalisasi. Mana sih sebetulnya kegiatan-kegiatan yang urgensitasnya di nomor satu? Padahal hari ini semua persoalan yang berkembang yang terjadi seolah-olah itu adalah bagian dari persoalan yang memang tingkat penyelesaiannya harus segera dilakukan. Banyak contoh, tidak perlu saya sebutkan, mungkin Kang Ilham nanti pembicaraan, mungkin obrolan kita akan berkembang. Yang jelas, saya setuju sama Kang Yudi bahwa rasanya diksi yang kita gunakan adalah gagal bayar. Apologinya adalah kalau memang dalam kontraktual seharusnya dibayar di tahun 2022, maka ketika itu tidak terbayar, artinya kan kita gagal melakukan pembayaran. Soal nanti 2023 itu bisa dibayar, mudah-mudahan, saya ulangi lagi ya, mudah-mudahan bisa terbayar di 2023, baru itu diasumsikan atau didefinisikan sebagai tunda bayar. Maka sampai hari ini saya masih menganggap sampai detik ini adalah kegagalan kita dalam melakukan proses pembayaran. Ketika kecuali kalau sudah betul-betul dibayar, boleh definisi itu menjadi tunda bayar. Kang Ilham, mungkin ini menjadi evaluasi kita bersama, Kang. Jujur Kang Ilham, kami di legislatif juga sedang berupaya keras. Maka kami menggunakan hak kami sebagai bagian dari tupoksi kami untuk membuat ruang pansus. Mudah-mudahan ya kalau gagal bayar ini dianggap biasa, sudahlah, anggap pansus juga adalah hal yang biasa. Tidak perlu dinarasikan berlebihan, tidak perlu macam ada soal-soal yang tidak perlu. Saya yakin lah pihak eksekutif juga akan menerima dengan legowo karena kita juga tidak melanggar domain hukum positif di negara kita. Apalagi kalau kita berbicara demokrasi. Demokrasi hari ini kan kita berhitung kuantiti, berhitung jumlah. Kalau 7 fraksi ya sudah selesailah, memang sudah quorum, sudah lebih daripada mayoritas. Sehingga mohon dengan sangat bagi saudara-saudara yang mungkin belum setuju ini masuk pada ruang pansus, ya mari kita berargumentasi bersama-sama karena pada prinsipnya saya yakin termasuk saudara-saudara kita ICMI yang sudah mewakili
mungkin keresahan-keresahan saudara-saudara kita masyarakat Kabupaten Kuningan pada umumnya, juga ingin memberikan yang terbaik. Bahkan mungkin besok atau lusa kalau memungkinkan, kita juga tidak menutup kemungkinan dalam proses pansus tersebut mengundang saudara-saudara kita yang memungkinkan bisa memberikan masukan terhadap kita kaitan dengan soal-soal yang sedang kita hadapi.